Selamat datang di channel Kreator Bola AC Milan, channel yang akan membahas informasi terbaru tentang AC Milan. Jika kalian ngaku fans sejati AC Milan, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian menjadi yang pertama mendapat update terbaru dari kami. Terima kasih. Diwarnai dua penalti, AC Milan bekuk Bologna 2-1. Hasil itu membawa mereka meraih rekor baru sepanjang keikutsertaan sertaan di Serie A Italia. AC Milan menjalani pekan ke-20 Serie A Italia dengan bertandang ke markas Bologna. Laga ini pun menjadi kesempatan bagi Rossoneri untuk bangkit usai dua kekalahan beruntun, yakni dari Atalanta di Liga dan Inter Milan di Coppa Italia. Mengandalkan Ibrahimovic yang mendapatkan kartu merah di Coppa Italia, Milan tampil menyerang sejak awal. Menit ke-26 mereka mendapatkan hadiah penalti usai Rafael Leao dijatuhkan di kotak terlarang. Namun Ibrahimovic yang jadi eksekutor gagal melakukan tugasnya setelah tembakannya ditepis oleh kiper Bologna, Lukas Korupsi. Beruntung bola muntah jatuh di kaki Ante Rebic yang kemudian menceploskannya ke gawang. Skor 1-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Di babak kedua, AC Milan kembali mendapatkan penalti di menit ke-54 setelah Adama Soumaoro melakukan handsball di kotak terlarang. Frank Kessie yang kali ini menjadi eksekutor sukses menunaikan tugasnya. Milan unggul 2-0. Menit ke-81 Andrea Pioli sukses memperkecil ketertinggalan Bologna, namun hingga peluit panjang berbunyi tak ada gol tambahan sehingga tetap 2-1 untuk kemenangan AC Milan. Hasil ini membuat Rossoneri kokoh di puncak klasemen Serie A Italia dengan 46 poin dari 20 laga, unggul 5 poin dari Inter Milan yang ada di peringkat kedua tapi baru bermain 19 kali. Di sisi lain, hasil ini juga menghadirkan rekor baru bagi AC Milan sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Serie A. Dilansir dari Opta, Milan telah mencetak gol dalam 20 laga tandang beruntun sepanjang sejarah mereka di Serie A. AC Milan jadikan Florian Thauvin sebagai target utama musim depan. AC Milan dilaporkan berada dalam barisan terdepan untuk bisa mendapatkan jasa Florian Thauvin. Sang pemain diyakini tidak akan menaikkan kontrak baru di Marseille. Milan kini tengah menyusun proyek besar untuk bisa kembali bersaing di level elit. Musim ini, Milan membeli sejumlah pemain muda untuk proyek jangka panjang. Milan pun diyakini belum akan terhenti membeli pemain baru untuk musim depan. Sejumlah nama masuk dalam bitikan, yaitu winger Marseille Florian Thauvin disebut menjadi target utama tim. Thauvin punya hubungan yang baik dengan Marseille. Dia telah membela Marseille untuk waktu yang lama, namun kontraknya akan habis pada Juni 2021 nanti dan tidak akan menaikkan kontrak baru dengan klub Ligue 1 tersebut. Negosiasi untuk pembayaran antara Thauvin dan klub sama sekali tidak berjalan baik. Marseille tidak punya uang untuk memenuhi permintaan ekonominya, kata jurnalis Prancis Nabil Djellit kepada Pianeta Milan. Thauvin melaporkan meminta gaji dan bonus lebih besar dari yang diterima saat ini. Sedangkan dengan krisis COVID-19, pihak Marseille tidak cukup sumber dana untuk memenuhinya. Ada banyak rumor tentangnya di Italia, baik di Napoli atau AC Milan, tapi ada juga dari Spanyol yakni Sevilla, ungkap sang jurnalis. Nabil Djellit yakin bahwa Milan berada dalam posisi yang bagus. Milan tidak membayar sepeser pun jika ingin mendapatkan Thauvin musim depan. Jadi Milan bakal menawarkan gaji dalam jumlah yang besar. Menurut saya ada kemungkinan besar Thauvin akan pergi ke Milan musim panas mendatang, kata Nabil Djellit. Fikayo Tomori tunjuk bintang Chelsea yang paksa dirinya gabung AC Milan. Bek berkebangsaan Inggris Fikayo Tomori menyebut beberapa bintang Chelsea yang membantu menerima tawaran AC Milan dan hijrah ke San Siro. Tomori menjadi buah bibir dalam satu pekan belakangan karena kepindahannya ke AC Milan. Ia hijrah ke San Siro dengan status pinjaman dari Chelsea. Peminjaman ini pun dimaksudkan Chelsea untuk mendapat jam terbang wonderkidnya tersebut. Maklum saja, saat bersama The Blues, Tomori berstatus bek pilihan kelima dan jarang mendapatkan menit bermain.
Kepindahannya ke AC Milan pun disambut sukacita penggemar rossoneri, apalagi setelah ia menunjukkan kualitasnya kala masuk sebagai pemain pengganti di laga melawan Inter Milan di Coppa Italia musim ini. Untuk pertama kalinya, Vicario Tomori buka suara mengenai kepindahannya ke AC Milan. Ia menyebut beberapa bintang Chelsea membantunya untuk yakin hijrah ke San Siro. Para bintang Chelsea tersebut adalah Thiago Silva, Matteo Kovacic, Emerson Palmieri, dan Jorginho. Sebagaimana diketahui, keempatnya pernah merasakan kompetisi Serie A Italia, khususnya adalah Thiago Silva. Back guide asal Brasil tersebut menjadi salah satu sosok yang meyakinkan Tomori untuk menerima pinangan AC Milan, mengingat dirinya dulu pernah berseragam merah hitam. Saya berbicara dengan Thiago Silva, tapi juga dengan pemain lain yang pernah bermain di Italia seperti Emerson, Jorginho, dan Kovacic. Thiago meyakinkanku, dia mengatakan bahwa hal baik. Yang lainnya juga berkata hal positif tentang Serie A dan AC Milan, ungkap Tomori. Vicario Tomori sendiri akan menjalani masa pinjamannya selama 6 bulan hingga Juni musim ini. Namun AC Milan bisa saja mempermanenkannya dengan mengaktifkan opsi pembelian yang telah disepakati bersama Chelsea. Menurut laporan Football Italia, pemain yang dimaksud adalah winger asal Brasil Douglas Costa. Benar, pesepak bola berkepala pelontos itu di musim ini berseragam Bayern Munchen. Hanya saja Douglas Costa tidak berstatus pemain permanen, melainkan hanya personel pinjaman dari Juventus. Karena itu hak atas nama Douglas Costa sepenuhnya masih dikuasai Juventus. Lantas bagaimana cara AC Milan mendapatkan jasa Douglas Costa? AC Milan bisa dengan mudah mendapatkan Douglas Costa asalkan melakukan negosiasi intens dengan Juventus dan agen pemain yang bersangkutan. Kondisi ini tak berbeda jauh pada musim 2018-2019. Saat itu Juventus meminjamkan Gonzalo Higuain ke AC Milan di awal musim 2018-2019. Namun karena Higuain gagal tampil maksimal, Juventus pun meminjamkan El Pipita julukan Higuain ke Chelsea. Hal yang sama juga berlaku pada Douglas Costa. Bersama Bayern Munchen musim ini, mantan pemain Shakhtar Donetsk itu hanya menjadi pilihan kesekian untuk mengisi lini serang Bayern Munchen. Berhubung Bayern Munchen tak memiliki pertanda mempermanenkan Douglas Costa, ada peluang Juventus mengoper sang pemain ke AC Milan. Jika Douglas Costa pindah ke Milan, ia akan menjadi rekrutan keempat rossoneri pada musim ini. Sebelumnya, Milan telah mendatangkan Mandzukic, Saulio Meite, dan Vicario Tomori. Sukat gemuk dibutuhkan Milan demi merealisasikan misi mereka menjadi kampion Liga Italia dan Liga Eropa musim ini. Impian besar Simon Kjær akhiri karir sepak bola di AC Milan. Bek senior AC Milan Simon Kjær memiliki impian besar untuk mengakhiri karirnya sebagai pesepak bola bersama rossoneri. AC Milan mendaratkan Simon Kjær dari Sevilla pada jendela transfer musim dingin yang lalu dengan status pinjaman. Awalnya Milan hanya meminjam Kjær hingga kompetisi musim kemarin berakhir. Namun AC Milan memilih mempermanenkan status Simon Kjær usai ditebus senilai 3,5 juta euro. Berstatus pinjaman, bek asal Denmark tersebut mampu nembus skuad utama Stefano Pioli dan menjadi rekan duet apik bersama Romagnoli. Dari situlah manajemen rossoneri memutuskan mematenkan status Kjær. Pada musim ini, Kjær mendapatkan kesempatan bermain sebanyak 14 kali dan semua berstatus sebagai starter. Penampilan solid bek 31 tahun tersebut di lini belakang menjadi salah satu faktor utama Milan mampu bertengger di pucuk klasemen Liga Italia musim ini. Rossoneri berpeluang merengkuh gelar Scudetto pertama mereka setelah terakhir kali juara satu dekade tahun yang lalu. Kjær sendiri mengungkapkan jika dirinya bermimpi untuk mengakhiri karirnya di San Siro. Kjær merasa Milan sebagai klub terakhirnya sebagai pemain hingga nanti memutuskan gantung sepatu. Meski demikian, fokus utamanya kini menikmati sepak bola dan membantu klubnya. Saya ingin bertahan di sini selama mungkin, kata Kjær dikutip dari Football Italia. Saya ingin mengakhiri karir saya di Milan, tapi tidak ada yang tahu bagaimana perasaan saya dalam 4 tahun ke depan. Untuk saat ini saya menikmati momennya saja di Milan, ungkap Kjær menambahkan.